Duit jajan masuk lagi cuy dari aplikasi yang nggak ada obat ini cuy. Pencairannya banyak banget, tentunya untuk limitnya juga tinggi, nggak pakai data busuk, nggak pakai data fake, tentunya cukup dengan data pribadi. Tanpa menunggu lama bisa langsung kalian tarik duitnya, lumayan buat duit jajan kalian dan juga untuk beli gorengan serta beli keperluan kalian. Dan untuk aplikasi ini bisa untuk perawatan serta untuk kalian yang sering di autol bisa coba aja untuk di aplikasinya. Oke, untuk lebih lengkapnya simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Omir Official. Apa kabarnya nih kalian semuanya hari ini? Semoga kalian tetap sehat, tetap kuat, dan senantiasa terhindar dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa pandemi ini belum berakhir ya. Jadi jika kalian beraktivitas di luar rumah, tetap gunakan masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan selalu. Apalagi saat ini ada lagi tuh ya untuk varian barunya, dan semoga sih dapat tertangani ya teman-teman. Nah, gimana nih kabar pengajuan kalian hari ini? Apakah udah pada lumer semuanya, udah pada jebol, atau mungkin udah pada gaskan lagi di beberapa aplikasi pinjol legal ataupun yang ilegal? Dan tentunya buat kalian yang sering di auto, saran gue bisa coba aja dulu di aplikasi ini, ataupun mungkin kalian untuk perawatan ya, karena untuk limit dari aplikasi ini lumayan tinggi. Dan untuk aplikasi ini dia bukan aplikasi fintech ya, jadi nggak termasuk dalam kategori pinjaman online, tetapi dia salah satu aplikasi besar juga yang sudah terdaftar OJK. Namun dia mempunyai produk untuk peminjaman dan juga untuk produk KTA ya cuy. Nanti kita akan bahas deh untuk aplikasinya, tetapi untuk aplikasi ini memang paling gede dan juga salah satu aplikasi yang paling lama ya cuy. Nah, ntar deh kita akan bahas untuk lebih lengkapnya. Nah, oke, sesuai dengan di video awal saya, kali ini gue akan membahas lagi terkait salah satu aplikasi yang mempunyai produk peminjaman online. Dan tentunya untuk aplikasi ini pada banyak pemula yang ngajuin di sini karena untuk limit pinjaman kecilnya juga banyak, untuk peminjaman besarnya juga bisa ya. Dan untuk pencairannya nggak menunggu lama, bebas mau mengajukan dengan rekening apapun dan handphone apapun, serta nggak perlu pakai untuk data busuk ya. Nah, untuk uangnya juga nggak menunggu lama masuknya, bisa langsung kalian tarik aja cuannya ya cuy. Jadi nggak perlu menunggu beberapa hari, ketika udah masuk dan udah dapat notifikasi langsung aja kalian bisa gunakan ya. Dan untuk aplikasinya juga lumayan gacor ya cuy. Nah, memang sih dari dulu aplikasi ini nggak ada obat ya, namun ntar deh kita akan lihat untuk lebih lengkapnya. Nah, oke, sebelum kita lanjut, buat kalian yang baru bergabung di channel ini, ada baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe di bawah, aktifkan tombol loncengnya, dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. Kita masuk dulu ke pencairannya. Ini ya teman-teman, kalian bisa lihat di sini gue telah dicairkan dengan peminjaman Rp200.000 cuy ya. Nah, di sini bukan karena limitnya kecil banget, ini adalah peminjaman gua yang kedua kali ya cuy. Karena untuk peminjaman pertama itu gua udah dapat untuk limit 1 juta, tetapi yang di ACC nya 800, otomatis masih ada sisa 200.000 ya. Dan untuk limitnya harus dihabiskan dulu baru bisa mendapatkan peningkatan limit ya, kata beberapa orang. Makanya gua ajuin untuk 200.000 dulu untuk sisanya. Nah, untuk di sini gua harus membayarkan 229.000 dengan biaya bunga dan biaya tambahan lainnya itu sebesar 29.000. Dan untuk tenornya mendapatkan 30-an hari ya cuy. Nah, di sini bisa kalian langsung bayarkan, bisa juga menunggu beberapa hari sebelum jatuh tempo. Namun saran gua kalau memang niatnya untuk membayar, bisa kalian langsung bayarkan aja secepatnya ya cuy. Karena memang untuk aplikasi ini pada banyak yang rawat ya, jadi kalian nggak perlu galbay. Takutnya nanti kalau galbay ini bisa berpengaruh terhadap pengajuan kalian lainnya ya. Karena ya untuk aplikasi ini tentunya kalau nggak salah dia mempunyai DC lapangan ya, namun gua belum tahu juga untuk DC lapangan aplikasi ini apakah banyak atau enggak. Dan ntar deh kalau kalian mungkin sudah sering merawat ataupun sudah sering tahu terkait DC dari aplikasinya, bisa langsung kalian ketikkan di kolom komentar ya. Soalnya untuk DC-nya ini juga, soalnya orang-orang yang pada ngajuin di aplikasi ini juga pada bayar ya. Memang sih ada yang beberapa galbay itu biasanya di pay later ya, kalau ini khusus untuk pinjamannya ya cuy. Nah, makanya gue masih agak bingung ya. Nah, oke, untuk lebih lengkapnya kita langsung ke aplikasinya. Ini ya teman-teman, nama aplikasinya yaitu Aku Laku, atau yang biasa disebut oleh orang-orang aplikasi AL ya. Dan untuk aplikasi AL ini tentunya
pasti pada banyak yang tahu ya, karena memang aplikasi ini dari dulu banget ya cuy. Sebelum banyak aplikasi pinjol bermunculan itu dia udah ada ya, dan memang walaupun dia bukan termasuk dalam golongan fintech, dia ya pada banyak yang ngajuin untuk peminjamannya juga, pay letter, produk KTA-nya juga, dan juga untuk pembelian merchandise ya, karena dia ini lebih ke arah aplikasi marketplace ya, karena dia mempunyai banyak produk pembelian di sana ya. Namun yang kita bahasanya dari segi peminjamannya saja. Nah, oke, nggak usah berlama, kita langsung ke aplikasinya. Ini dia teman-teman, nama aplikasinya yaitu Aku Laku Belanja dan Cicilan, yang dideveloper oleh PT Aku Laku Silver Indonesia. Dan untuk aplikasi ini dia sudah legal OJK, namun kalau kalian cek di website dari Otoritas Jasa Keuangan, di daftar aplikasi fintech OJK itu nggak ada nama aplikasi Aku Laku, karena dia ini bukan produk pure fintech ya cuy. Dia hanya mempunyai beberapa produk peminjaman, tetapi dia nggak masuk dalam aplikasi fintech, karena kalau fintech itu biasanya hanya ada produk peminjaman, kemudian kalau nggak salah memang hanya ada peminjaman doang sih ya cuy. Nah, sama juga dengan aplikasi Tunaiku cuy. Tunaiku itu dia ke aplikasi KTA ya, ataupun produk KTA ya, jadi kredit tanpa agunan. Jadi dia nggak masuk ke fintech sekalipun dia mempunyai produk fintech ya. Nah, makanya kalau kalian cek itu nggak ada pasti ya untuk nama aplikasinya. Dan di sini untuk aplikasinya bisa kalian download melalui Google Play Store aja, tinggal kalian masuk ketika nama aplikasinya, download. Dan kalau kalian mau langsung ajukan ya nggak masalah, bisa langsung ajukan. Tetapi kalau kalian ingin mencari info seputar aplikasinya, bisa langsung cari infonya dulu ya. Dan untuk aplikasi ini kalau nggak salah dia juga udah tersedia di iPhone ya cuy. Jadi untuk pengguna App Store itu sudah bisa, dan semua handphone udah bisa ya cuy. Nah, oke, selanjutnya untuk aplikasi ini kalian bisa lihat dia 50 juta download dengan rating ini nggak main-main ya, 4,7, nggak ada lawan sih ya cuy, hampir mencapai nilai maksimal dengan ulasan 2 juta. Nah, ini kalian bisa lihat dia aplikasi populer ketiga gratis di belanja ya. Jadi kalau untuk fintech itu biasanya seperti aplikasi Ada Kami, Isi Cash, dan beberapa aplikasi lainnya itu dia masuk populer di keuangan. Kalau ini dia lebih ke belanja ya, karena memang dia untuk belanja kredit sih ya cuy. Nah, di sini ada brosur aplikasinya, namun kita nggak usah bahas terlalu lama, kita singkat-singkat aja ya untuk brosur aplikasinya. Ini ada produk pinjaman kilatnya, katanya 2 juta rupiah untuk limitnya, bisa membayar tagihan juga dan lain-lain. Nah, ini dapatkan limit kredit untuk pembayaran ya dengan Aku Laku Pay dan lain-lain. Nah, oke, selanjutnya di sini ada ulasan-ulasan orang-orang yang sudah pernah minjam. Ini kalian bisa baca dulu satu persatu biar menjadi bahan pembanding kalian serta bahan acuan kalau kalian masih bingung mau ngajuin di mana ya. Nah, kemudian untuk detail aplikasinya, produk yang dia tawarkan itu cukup banyak ya cuy. Mulai dari produk kredit ya, dan peminjaman dan lain-lain. Namun untuk produk pinjaman dia di sini mempunyai tenor antara 91 hari, mulai dari 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan sampai dengan 12 bulan, namun tergantung disesuaikan dengan limit dan tenor kalian. Nah, adapun untuk limit pinjamannya hingga 15 juta rupiah dengan biaya admin itu setiap bulannya 1% dari pokok pinjaman. Dan di sini ada biaya bunganya setiap bulan 0,6% dari pokok pinjaman. Nah, untuk suku bunga tahunannya di sini maksimal APR-nya adalah 30% dan juga sudah termasuk biaya bunga bulanan dan biaya admin bulanan juga ya. Nah, kemudian di sini ada contoh simulasinya, bisa kalian lihat aja semuanya, dan ya bisa kalian hitung aja dulu ya untuk sebagai simulasi kalian. Nah, di sini kalian bisa lihat untuk aplikasinya dia sudah terdaftar di OJK dengan izin yang ada di sini. Dan ya ini kurang lengkap apa ya cuy, ini udah banyak banget lengkap. Dan di sini aplikasinya dirilis sejak 19 Mei 2016. Nah, buat yang bertanya, Bang, kok untuk izin aplikasinya dia bisa membaca kamera, kontak, lokasi penyimpanan dan lain-lain, apakah ini aplikasinya pinjol ilegal, Bang? Nah, kalau ini dia bukan masuk dalam aplikasi pinjol fintech ya. Jadi kalau dia di luar fintech itu nggak masalah ya cuy, setahu gua. Karena kalau dia fintech otomatis dia ilegal ya. Nah, ini kemungkinan karena dia nggak masuk di fintech ya, sama dengan aplikasi Tunaiku, yaitu dia masuk ke produk KTA. Nah, oke, selanjutnya kita langsung aja dulu masuk ke dalam aplikasinya. Ini dia teman-teman tampilan awal dari aplikasi Aku Laku ataupun AL, dan sini kita lihat dulu untuk versi yang terbarunya karena barusan banget gua update. Nah, ini kalian bisa lihat untuk setujui ya yang dia minta, informasi lokasi, kontak, informasi aplikasi terinstall ya. Nah, ini makanya ntar gua akan bagikan tipsnya. Dan untuk nomor handphone, informasi perangkat dan lain-lain ya, sebelum
kalian setuju kalian baca semuanya ya. Oke, di sini kita setuju dan di sini kita langsung masuk aja dulu. Nah, oke, kita langsung login aja karena sudah punya akun sebelumnya. Di sini kita izinkan saat aplikasi digunakan dan kita tunggu aja nih ya. Nah, ini tinggal kita masukkan nomor teleponnya dan kata sandi ya. Ini dia teman-teman, di sini kita sudah masuk ya untuk tampilan aplikasinya seperti ini. Dan ya kita lihat aja dulu, dan di sini untuk produknya fiturnya banyak banget sih ya cuy. Untuk aplikasinya nggak ada obat sih ya. Nah, di sini ada dua produk, ini pay later 25 juta dan pinjaman ini udah 3 juta ya. Kalau nggak salah dulu 2 juta apa berapa ya cuy, gue lupa. Nah, di sini kita langsung tekan aja pinjamannya 3 juta untuk pembahasannya ya. Nah, ini kita sudah masuk dan masih loading ya untuk aplikasinya. Nah, di sini ada step by stepnya, langkah pertama ya, langkah kedua, langkah ketiga. Langsung aja kita tekan pinjam sekarang. Nah, ini loading lagi. Nah, untuk pengisiannya ini gampang banget ya cuy, hanya informasi pribadi, informasi kontak darurat, informasi KTP ya. Nah, ini kalian isikan semuanya. Untuk informasi pribadinya juga gampang ya. Nah, ini informasi dasarnya kalian apa, sarjana, master, doktor, S1 atau gimana ya. Kemudian di sini ada status perkawinan, di sini kalian bisa pilih, kemudian jumlah anak ditanggung, emailnya bisa kalian isikan, jalan alamat tempat tinggal, kemudian informasi pekerjaan ya. Nah, ini pekerjaannya juga harus sesuai ya cuy. Misalkan di sini untuk lama bekerja ini bisa kalian tinggikan aja sih ya. Nah, ini kita sudah masuk ke informasi bidang usaha juga ya. Kalau misalkan kalian isikan pegawai negeri sipil ya. Nah, oke, kita pilih aja, kalian tinggal pilih. Kemudian kalian masuk juga untuk pendapatan bulanan, ini bisa kalian tinggikan aja, misalkan 5 sampai 8 juta. Untuk nama perusahaannya, kalau memang kalian punya kerja di perusahaan, bisa kalian isikan saja. Oke, selanjutnya kita tekan lanjut, dan ya di sini kita harus isikan terlebih dahulu ya. Nah, oke, selanjutnya di sini kita langsung masuk. Untuk kontak darurat dia memintanya satu doang, tetapi satu ini saran gua kalian masukkan nomor orang yang terdekat kalian aja ya cuy, yang bisa gampang kalian hubungi dan bisa kalian beritahukan jikalau kalian mengisikan pengajuan di aplikasi ini. Nah, oke, selanjutnya di sini kalian tekan selanjutnya lagi. Di sini kalian masuk ke informasi KTP ya. Di sini kalian harus masukkan KTP-nya. Dan ini kalian harus izinkan dan pastikan harus masuk di dalam kotak yang telah disediakan oleh aplikasinya ya cuy. Nah, jadi untuk pengisiannya gampang banget, hanya gitu doang. Dan sedikit tips dari gua untuk di aplikasi ini, karena aplikasinya bisa meminta akses semua aplikasi yang ada di handphone kita itu, makanya kalau kalian punya rawatan baik di pinjol ataupun mungkin di aplikasi apapun itu, kalian hapus terlebih dahulu ataupun kalian uninstall dulu ya. Soalnya aplikasi ini dia bisa mengakses daftar aplikasi yang ada di handphone kita. Mungkin ingin melihat apakah kita punya peminjaman di aplikasi pinjol lainnya atau gimana ya. Nah, makanya kalian install dulu, dan jikalau sudah di ACC ataupun kalian mungkin sudah nggak mau rawat lagi ya, tinggal kalian bayarkan. Nah, itu bisa kalian pasang lagi untuk aplikasinya. Tetapi kalau kalian buat mengajukan lagi, baru kalian uninstall lagi, dan jikalau sudah di ACC baru pasang lagi ya cuy. Karena ya biar bisa kehitung fresh aja sih ya cuy untuk peminjaman kalian dan juga pengajuan kalian. Nah, oke, kemudian untuk di aplikasi ini bebas kalian mau mengajukan dengan handphone apapun ya, handphone iPhone juga bisa. Dan di sini sebenarnya ada produk untuk pay letternya juga, namun kita nggak usah bahas, ini lebih tinggi lagi untuk limitnya. Nah, dan juga buat yang bertanya, bang apakah di sini bisa digalbay bang? Kalau untuk digalbay sih ya itu tergantung kalian sih ya cuy. Memang banyak juga yang pada galbay di aplikasi pay letter dan juga pinjaman, namun saran gue mending jangan ya cuy, karena aplikasi sebesar ini pasti punya DC lapangan. Walaupun gue nggak tahu DC lapangannya apakah ada di seluruh Indonesia atau gimana ya, tetapi ya takutnya juga kalian kena BI checking ya, dan kalau udah kena BI checking nggak bakalan bisa mengajukan lagi. Nah, buat yang bertanya, bang apakah ini rekomend untuk diajukan di subuh hari? Kalau gue sih jangan ya cuy, mending di hari kerja dan juga di jam
kerja, tetapi gua nggak tahu apakah di hari Minggu itu bisa untuk pencairan dan juga pengajuan. Nanti kalian bisa ketikkan aja kalau kalian tahu ya. Nah oke, jadi saya rasa begitu aja dulu video singkat saya kali ini terkait aplikasi pinjol AL ini. Dan buat kalian yang mungkin sudah pernah cair, sudah pernah berhasil merawat dengan limit tinggi, bisa kalian ketikkan di kolom komentar berapa limit yang kalian dapatkan ya, dan juga berapa pencairan kalian. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, ada baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe di bawah, aktifkan tombol loncengnya, dan jangan lupa like, comment, dan juga share sebanyak-banyaknya. See you next my video. Bang.